Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali merespon pertanyaan dari teman-teman semua seputar Cbank. Sebelum kita mulai masuk ke topik pembahasan kita, aku bakal tunjukin dulu portofolioku saat ini di angka 600.480.769. Tapi dalam beberapa saat ke depan nanti nilainya pasti akan berkurang karena aku bakal investasiin di tempat lain ya teman. Nah kalau misal kamu pengen menghitung, kamu boleh menggunakan sheet yang udah aku sediakan ini. Kamu bisa menghitung berapa bunga yang bisa kamu dapatkan setiap harinya. Tapi kalau misal kamu nggak mau menggunakan sheet ini, sebenarnya ada cara yang lebih gampang untuk kamu bisa menghitung bunga kamu ya kan. Gimana caranya? Caranya sesimpel kamu bisa ke halaman utama di aplikasi Cbank kamu, kemudian kamu klik ke bagian I yang di sebelah total earning ini. Kamu bisa lihat di sini kan total earning yang udah aku dapat 2.649.690. Lalu ada huruf I di sana, kamu tinggal pencet. Setelah itu di sini bakal dijelasin total earning itu adalah bunga yang udah kamu dapatkan dari akun ini kamu buka ya kan. Dan secara akumulasi aku udah mendapatkan 2,6 juta sekian dan jumlahnya setiap hari bertambah. Nah, kemudian di sini ada dua tombol, calculate saving account interest sama cancel. Kalau misal kamu pengen hitung berapa yang bisa kamu dapatkan, kamu klik ke bagian calculate saving ini. Nah, dari sini kamu bisa lihat ya, kalau misal kamu masukin berapa, kamu bisa mendapatkan bunganya berapa. Contoh di sini katakan semudah kamu masukin 100 juta. Kamu bisa lihat di sini bunga yang kamu dapatkan satu harinya itu 10.274 rupiah. Tapi dikurangi 2.000 lagi pajak berarti sekitar 8.000 sekian. Kalau misal kamu masukin 1 miliar per hari, kamu akan mendapatkan sekitar 102.000 dikurang 20.000 ya kan, berarti mungkin sekitar 80 ribuan. Dan kalau misalnya aku pribadi, aku akan masukin sekitar 600 juta, 604,80,769. Nah, kamu bisa lihat dengan saldo yang aku miliki, berarti per hari aku bisa mendapatkan 61.693, tapi kurangi pajak 12.338. Kita bakal coba kalau misal kita masukin di sini, apakah angkanya sama? 604,80,769. Di sini kita pencet enter, kamu bisa lihat ya, aku bakal dapat bunga per harinya udah sama 61.693, kurangi pajak 12.339. Di sini cuma beda 1 rupiah, itu masalah pembulatan aja, jadi nggak gitu signifikan. Dan di sini kamu bisa lihat ending balance ya besok di angka di 500.530.124, dan begitu seterusnya. Aku akan setiap harinya mendapatkan sekitar 50 ribuan ya teman. Enak banget ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita tinggal taruh uang, uangnya bisa menghasilkan uang lagi. Itulah kenapa aku rekomen kalau teman-teman pengen taruh dana kamu nganggur sementara, nggak apa-apa kamu taruh di Cbank, atau dana darurat kamu pengen taruh di bank digital juga boleh teman. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari para teman-teman semuanya. Yang pertama dari Kak Brahma Kumbara, 200 juta kenapa dikit nian bunganya? Nah, di sini maksudnya kenapa bunganya kecil banget? Jawabannya adalah karena rate-nya itu sangat rendah. Seperti yang kamu ketahui, sekarang rate-nya itu hanya di angka 3,75%. Tapi di masa dulu kita bisa mendapatkan rate-nya itu hingga 7% ya kan. Bayangin kalau misalnya di zaman dulu kita sekitar masa-masa jayanya Cbank, kalau kita dapat 7%, itu per hari kita bisa mendapatkan 115.000 dikurangi pajak dengan nilai total investasi yang sama dengan aku miliki saat ini. Tapi sekarang karena bunganya hanya 3,75%, maka aku hanya mendapatkan sekitar 50 ribuan. Jadi pengaruh banget ya. Dan kalau misalnya ditanya kenapa bunganya kecil banget, jawabannya adalah karena pasti Cbank pengen maksimalin profit, jadi mereka akan perlahan-lahan nurunin bunganya. Kalau misalnya di waktu itu kenapa Cbank memberikan bunga tinggi, pastinya karena mereka lagi baru launching dan mereka pengen mendapatkan banyak user ya kan. Tapi kalau usernya udah banyak, pasti perlahan-lahan promonya dikurangi, bunganya dituruni supaya mereka bisa maksimalin profitabilitas mereka. Oke, berikutnya dari Kak Ari Gusman, main pintar dong, tiap bulan tarik terus setor lagi. Nah, kalau misalnya untuk Cbank ini sebenarnya kita nggak perlu untuk dananya kita tarik kemudian kita setor lagi. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita lakukan hal seperti itu, ya hasilnya sama aja. Karena kalau misalnya di Cbank itu dia bakal secara otomatis langsung mengkalkulasi semua dana kita itu bakal digunain. Contohnya di sini kan aku masukin 600.480.000. Kalau misalnya besok danaku menjadi 600.530.000 sekian seperti yang tadi kita hitung. Nah, 50.000 yang baru aku dapatkan itu secara otomatis di hari lusa itu udah akan dibungain. Jadi di Cbank ini kamu nggak perlu untuk melakukan kamu penarikan, bunganya kamu tarik kemudian bunganya diinvestasikan kembali. Karena kenapa? Karena ini udah secara otomatis langsung merinvestasikan semua dana yang kamu miliki di Cbank ini ya kan. Berbeda kalau misalnya kita investasi di instrumen yang lain, mungkin ada yang seperti itu kita harus tarik kemudian kita harus diinvestasi
investasikan supaya bisa mendapatkan return yang lebih maksimal kan. Jadi bisa dibilang makanya ini udah convenience banget, kamu tinggal tunggu aja, kamu diemin aja, saldomu bisa bertambah sendiri dan pertumbuhannya itu sifatnya compounding, bunga kamu semakin lama akan semakin besar kan, seperti di tabel ini. Berikutnya dari ke Arab rumusnya gimana Kak? Kalau ini aku udah pernah bahas di video sebelumnya, kamu bisa cek ke beberapa video sebelum ini di mana aku jabarin lebih lengkap seputar penjelasan tentang tabel ini kan, gimana setiap rumus ini bekerja. Kamu bisa cek di beberapa video sebelum ini. Berikutnya dari Kak Algi Yarsyad 920, Bang, misal punya dana 500 juta, pilih taruh di Neobank dengan bunga 8% per tahun atau SBN 11 sekarang tenor 2 tahun dengan bunga 6,3. Bantu info Bang. Nah, kalau misalnya ini jawabannya adalah sangat tergantung dana ini kamu pengen pakainya kapan. Kalau dana ini kamu dana yang bukan uang dingin, dana yang kamu mungkin pakai sewaktu-waktu, atau misalnya dana ini sebagian kamu gunakan untuk dana darurat, atau misalnya dana ini kamu pengennya fleksibel dan mungkin bisa ditarik kapanpun, contohnya seperti kamu gunakan untuk berbisnis, ya akan lebih baik kalau misalnya kamu taruh di bank digital aja. Walaupun seperti yang kita ketahui kalau bank digital itu pasti lebih rendah. Karena kenapa? Karena setahu potongan pajaknya lebih besar ya kan. Tapi di sini karena kamu nanya yang deposito atau SBN, berarti asumsi ini adalah uang dingin yang uang ini bisa diinvestasikan untuk jangka panjang. Nah, menurut aku pribadi mungkin kalau misalnya kamu cari yang lebih aman, kamu boleh menggunakan obligasi negara kan, apalagi jumlahnya ini adalah jumlah yang besar. Dan kalau misalnya kita lihat mungkin secara return akan beda jauh karena 8% per tahun ini juga akan dipotong pajak lagi sebanyak 1/5 atau 20% ya kan. Tapi kalau misalnya aku pribadi, apakah aku bakal milih salah satu? Jawabannya aku nggak akan milih salah satu dan aku bakal pakai semuanya. Karena 500 juta ini sebaiknya kita pecah-pecah. Kalau aku pribadi, aku punya uang segitu, aku pasti bakal pecah-pecah ya kan. Seperti yang kamu lihat di sini aku punya 600 juta, kan ini aku masukin semua danaku di sini. Aku masih menyebar danaku, masih ada banyak di saham, masih ada banyak di instrumen lain, ada di P2P lending, ada sebagian aku taruh di crypto, dan ada juga aku beli properti ya kan. Jadi emang kita perlu melakukan yang diversifikasi. Kalau saranku pribadi buat kamu, 500 jutanya ini kamu pecah aja, jadi nggak semuanya kamu taruh di Neobank. Seperti yang kamu ketahui, Neobank juga bank digital, dan seperti yang kamu ketahui, bank digital itu nggak dijamin LPS. Jadi kalau kamu taruh semuanya di sana, takutnya nanti worst case scenario kita bisa kehilangan uang kita. Nah, ditambah lagi dengan fakta bahwa per video ini di bawah, setahu aku Neobank itu belum membukukan laba ya kan, berbeda dengan Cbank ini udah profitable. Jadi yang penting kamu berinvestasi, dijaga aja alokasinya. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya dari Kak Santoso Priartono, Neobank adalah bank Yuda Bakti, sedangkan Cbank adalah bank kesejahteraan ekonomi. Ini bank bagus, transfer ke semua rekening gratis dan ada bunga harian. Saya pengguna Neobank dan Cbank, aman dan bagus. Nah, ini benar banget. Kalau misalnya kita menggunakan keduanya, menurut aku pribadi itu bakal lebih bagus sekalian ya kan. Nah, buat teman-teman yang masih nggak tahu, kalau Neobank itu sebenarnya nama aslinya adalah Bank Yuda Bakti ya kan. Kalau misalnya kita buka halaman bankneocommerce.co.id, kemudian kamu klik ke bagian tentang BNC, kemudian kamu klik ke bagian sejarah ini, kamu bisa lihat ini adalah langkah jejak sejarahnya dan kamu bisa lihat 1990 berdirinya Bank Yuda Bakti. Nah, kemudian baru namanya itu diganti ya kan. Kamu bisa lihat ini perjalanannya, baru dia mengganti nama menjadi BNC Bank Neocommerce. Maka kalau misal kamu lihat sahamnya, kode sahamnya adalah BBB kan, atau Bank Yuda Bakti. Nah, kalau misalnya Cbank, nah ini kamu bisa lihat Cbank adalah Bank Kesejahteraan Ekonomi. Aku bakal tunjukin juga di websitenya. Kalau misal kamu lihat, ini websitenya cbank.co.id, kemudian kamu klik ke bagian perusahaan, kemudian tentang Cbank. Kalau misal kita search di sini, kamu bisa lihat tahun 1991 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau Bank BKE. Kemudian baru terakhir menjadi bank digital, baru diganti namanya menjadi Cbank. Jadi kalau ada teman-teman yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi informasi yang bermanfaat buat kamu. Terus kalau misalnya kamu pengen transfer dari bank lain, kadang itu namanya ada yang gak ada Cbank, ada yang gak ada Neobank, tapi kamu harus ketiknya dengan nama lamanya, yaitu nama Bank Yuda Bakti atau Bank Kesejahteraan Ekonomi. Tapi kamu bisa cek aja, ini sebagai informasi aja. Jadi kalau misalnya kamu pengen transfer dan kamu bingung Neobank kok nggak ada, ya itu mungkin dia menggunakan nama lamanya Bank Yuda Bakti ya kan. Cbank itu Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah, berikutnya dari Kak Siroeru, tinggal nunggu Neobank tutup, auto nangis, lu semua yang simpan di Neobank. Nah, kalau saranku pribadi, ya kamu jangan taruh semua dana kamu di sana. Jadi kalau worst case sekalipun kamu kehilangan dana pun, kamu nggak akan bisa kehilangan langsung semua dana kamu ya kan. Karena kita sebagai seorang investor, pasti ada juga risk-risk yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Risk-risk seperti ini kan ada di luar kontrol kita. Kita nggak bisa benar-benar 100 yakin, apalagi dalam investasi, karena semua investasi itu pasti ada resikonya
portofolionya teman, mau yang paling aman sekalipun, mau deposito bank besar sekalipun. Jadi saranku pribadi tetap kamu minimalisir aja, kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai seorang investor, yaitu kita melakukan analisa yang dalam, melakukan diversifikasi, investasi dengan uang dingin, dan juga alokasi portofolionya dijaga. Nah, pertanyaan terakhir yang bakal jawab dari Kak YouTube saya, kok nggak masuk Easy Cash lagi? Nah, kalau misalnya aku pribadi, aku mungkin nanti akan nambah posisiku di Easy Cash kalau misalnya mungkin aku memiliki dana tambahan, atau misalnya aku udah punya uang dingin yang lebih banyak. Dan juga untuk saat ini aku lebih incar fleksibilitas, karena mungkin dalam beberapa saat ke depan ada kemungkinan aku bakal membutuhkan dana ini secara cepat ya teman. Apalagi kalau misalnya nanti sampai terjadi krisis, di saat kamu pegang cash banyak, itu kamu berkesempatan untuk mendapatkan banyak aset yang salah harga. Jadi ada baiknya kamu tetap menyediakan cash. Paling nggak mungkin kamu juga boleh taruh sebagian dana kamu liquid ya teman. Jangan sampai semua investasinya sifatnya illiquid. Kalau misalnya investasinya semua yang illiquid, yang dikunci, nanti kita nggak bisa gerak cepat sebagai seorang investor. Tapi ini boleh disesuaikan lagi dengan tujuan keuangan kamu. Kalau misalnya kamu emang hold jangka panjang, ya nggak apa-apa kamu pengen investasi di seperti Easy Cash, kamu ambil tenor yang paling panjang, atau kamu beli properti, beli tanah sekalian, itu juga nggak apa-apa teman. Nah, mungkin sekian aja jawaban-jawabanku pada video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk. Masih ada banyak pertanyaan yang masuk ke channel ini teman. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu investasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.